Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang ini kita bisa belajar bareng dan insya Allah kita mau mengangkat tema tentang tradisi di hari raya, terutama saat lagi yang akan kita jumpai adalah hari raya Idul Fitri. Seperti yang kita tahu bahwa semua keyakinan agama mereka punya hari raya, baik agama samawi maupun agama ardi. Agama samawi adalah agama yang asalnya berasal dari wahyu, seperti agama Islam yang dijaga oleh Allah, dan ada agama yang sudah mengalami penyimpangan seperti Yahudi dan Nasrani. Masing-masing punya hari raya. Demikian pula agama ardi, yaitu agama buatan manusia. Kita ketahui bahwasanya beberapa agama-agama yang ada di sekitar kita, yang itu sama sekali tidak memiliki kitab suci bimbingan Nabi, mereka punya hari raya. Dan ini menunjukkan bahwasanya hari raya bagian dari fitrah yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Setiap ideologi punya hari besar. Bahkan tidak hanya itu. Untuk ideologi-ideologi yang tidak sampai menjadi satu cabang agama tersendiri, seperti beberapa ideologi yang ada dalam kaum muslimin sendiri, ideologi semacam ini juga punya hari besar. Sehingga Naqsabandiyah punya hari besar, kemudian apalagi misalnya sekte yang lain punya hari besar. Sebuah ideologi sufi mereka punya hari besar. Maka sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya berhari raya dan memiliki hari besar sebagai hari perayaan untuk masing-masing ideologi ini bagian dari fitrah. Sehingga berideologi itu fitrah dan punya hari besar terkait ideologi juga fitrah. Artinya begini, kita layak bersyukur kepada Allah. Andaikan iman ini geser, maka hari raya Anda akan beda dengan hari raya yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam perayaan selain Islam, pasti di situ ada bentuk penyembahan kepada selain Allah, pengagungan kepada selain Allah. Kegiatannya sama-sama perayaan, tapi yang satu perayaan yang diiringi rasa syukur kepada Allah, dan yang satu perayaan dalam rangka untuk mengagungkan selain Allah, mengagungkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Baik. Terlepas dari hal itu, sebagai muslim kita ingin mengenali seperti apa tradisi di hari raya, baik yang diajarkan Nabi SAW maupun para sahabat, atau tradisi yang terjadi di tengah kaum muslimin. Terlebih dahulu, saya ajak Anda untuk membandingkan dua hal berikut ini, antara adab dan budaya. Adab adalah sunnah yang diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi SAW. Diajarkan itu bisa bentuknya beliau memberikan arahan. Walaupun bisa jadi beliau sendiri tidak melakukannya, tapi beliau ngasih arahan secara lisan beliau. Dan dicontohkan berarti beliau sendiri pernah melakukannya, sehingga umat tinggal meniru sesuai dengan apa yang pernah beliau lakukan. Berbeda dengan budaya. Budaya adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Dan secara umum bisa kita bagi menjadi tiga. Ada budaya yang sejalan dengan syariat. Sejalan itu, apa yang menjadi budaya masyarakat ini didukung oleh syariat. Ada dalilnya. Yang kedua, ada budaya yang tidak ada penjelasannya dari syariat. Nggak ada dalil yang menyebutkan secara khusus tentang itu. Dan yang ketiga, ada budaya yang bertentangan dengan syariat. Demikian tiga bentuk budaya yang bisa kita lihat di sekitar kita. Baik, tentu saja karena bentuknya berbeda, maka nilainya berbeda.
Sehingga kita tidak boleh beralasan, ini kan sudah jadi budaya, ini kearifan lokal. Kearifan lokal bagaimana kalau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi? Dalam hierarki hukum, ketika ada aturan yang lebih terbatas, bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka aturan yang terbatas tidak boleh digunakan. Karena ini jelas kesepakatan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Maka tidak ada istilah penyebutan kearifan lokal sebagai bentuk bijaksana karena pertimbangan keinginan masyarakat. Ini bukan bijaksana. Bijaksana bijaksini jadinya. Sesuai dengan apa yang menjadi hawa nafsu masyarakat. Kalau jelas itu bertentangan dengan syariat, maka kesepakatan apapun, budaya apapun tidak boleh dijadikan di posisi lebih tinggi daripada aturan syariat. Karena sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa hukum tertinggi adalah hukum Allah dan aturan Allah. Sehingga kalau bertabrakan dengan aturan yang lain yang itu tersebar di masyarakat, maka aturan seperti ini tidak boleh diberlakukan. Taib. Sekarang kita akan lihat beberapa adab saat Idul Fitri. Saya tulis adab karena di sini sesuai dengan panduan yang diajarkan Nabi SAW. Yang pertama adalah makan sebelum berangkat sholat Id. Yang kedua, mandi dan memakai parfum sebelum berangkat sholat Id. Berikutnya, menggunakan pakaian bagus saat berangkat sholat Id. Lalu takbiran saat berangkat menuju tempat sholat. Kemudian saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan yang berikutnya, memberi kelonggaran dalam hal mubah bagi keluarga. Insya Allah akan kita rinci masing-masing. Di sini saya sebutkan secara global. Nanti akan kita rinci sebagai berikut. Pertama adalah sunnah makan sebelum berangkat sholat Id. Ada sunnah yang berlaku pada Idul Fitri dan ada sunnah yang berlaku pada Idul Adha. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, as-sunnatu ayyakula fil fitri qabla as-salah, wala yakula fil adha hatta yusalliya. Disunnahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri dan tidak makan terlebih dahulu pada hari Idul Adha hingga selesai melaksanakan sholat. Walhamdulillah kaum muslimin sudah begitu paham akan prinsip ini. Wa hadza qaulu aktsari ahli ilmi, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan ulama yang lainnya. Wala na'lamu fihi khilafan. Lalu Ibnu Qudamah membuat sebuah kesimpulan, dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. Artinya satu hal yang perlu untuk kita biasakan ketika kita berhari raya, dimanapun kita berada, baik Anda yang mungkin sedang di offshore atau yang sedang di daerah masing-masing, sebelum berangkat melaksanakan sholat Id, makan terlebih dahulu. Makanan apa yang bisa dikonsumsi? Nabi SAW mengkonsumsi beberapa butir kurma. Tapi kaum muslimin bisa mengkonsumsi makanan apapun. Sehingga dia bisa makan berat, atau makan ringan, atau makan apapun. Yang penting pokoknya dia makan. Dan ini sekaligus sebagai pembeda bahwa pagi ini kau sudah tidak lagi puasa. Pagi ini kau sudah tidak lagi berpuasa, sehingga saat waktu pagi kau makan ketika Idul Fitri. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa syariat ini mengajarkan prinsip membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Di antara prinsip syariat adalah membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Dan ini prinsip keadilan. Nah, bagian dari bentuk membedakan yang beda adalah bahwa sebuah amalan itu harus jelas batasan. Maka di antara yang diajarkan adalah amalan itu harus jelas batasan. Jelas batasannya bagaimana?
amalan tersebut ketika jelas batasannya, maka dia harus dilakukan sesuai dengan batasnya. Di sini sudah selesai, maka selesai. Jangan dilanjut. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang cukup terkenal, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. La yazalun nasu bi khairin. Manusia akan senantiasa mendapatkan kebaikan. Ma'ajjalul fitrah, selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis ini ya. Coba kita bukakan hadisnya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Muttafaqun alaih. Manusia akan senantiasa mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan kegiatan berbuka. Selama mereka menyegerakan kegiatan berbuka. Saya sempat berpikir, menyegerakan berbuka. Kalau secara pertimbangan nafsu manusia, ini menyenangkan. Ini orang suka. Sehingga andaikan disunnahkan misalnya. Disunnahkan bagi kaum muslimin untuk menunda berbuka agar pahalanya makin banyak. Semakin lama menunda semakin banyak pahalanya. Saya yakin banyak orang yang tidak akan melakukan sunnah itu. Andaikan ada sunnah itu. Disunahkan bagi kaum muslimin untuk menunda berbuka. Makin lama menundanya makin besar pahalanya. Sehingga kalau ada orang yang berbuka jam 10, ada orang yang berbuka jam 11 malam, atau berbuka sampai jam 12 malam, makin panjang pahalanya, makin banyak pahalanya. Saya yakin mungkin banyak orang yang tidak mau melakukan sunnah itu. Andaikan ada sunnah demikian. Karena orang pengen cepat-cepat, begitu sudah selesai puasa, masuk malam, kan udah boleh makan ya, udah boleh. Saya pengen segera makan. Karena dia sudah pengen menikmati, mengkonsumsi, apalagi makanan itu sudah terhidang dalam jumlah yang banyak. Ada kolak, ada koktail, ada gedok, dan ada aneka makanan yang lain. Masya Allah. Ketika dia kumpulkan semuanya dalam jumlah banyak di satu meja. Sebelum berbuka seolah-olah dia itu mampu menghabiskan semuanya. Maka dia pengen cepat-cepat mengkonsumsi itu. Maka orang pengen menyegerakan berbuka. Andaikan ada syariat yang mengajarkan, tundalah berbuka agar pahalamu makin besar. Mungkin banyak orang yang tidak melakukannya. Tapi ternyata tidak demikian. Nabi SAW justru mengajarkan kebalikannya. Menyegerakan berbuka ini akan mendatangkan kebaikan. Kenapa menyegerakan berbuka justru mendatangkan kebaikan? Alasannya adalah masalah kedisiplinan. Menyegerakan berbuka ini berkaitan dengan masalah kedisiplinan. Dan disiplin di sini fungsinya untuk membedakan. Puasa sudah selesai. Saat maghrib tiba, sudah batalkan, selesai. Sehingga membedakan antara waktu puasa dan waktu tidak berpuasa. Makanya justru ketika ada orang yang dia sengaja menunda-nunda berbuka puasa, tidak sesuai sunnah. Dan itu kebiasaan Yahudi. Yahudi itu suka menunda buka puasa sampai bintang terbit. Padahal kalau habis maghrib itu kan bintang belum terbit. Ufuk merah masih dominan. Nah, hal yang sama juga seperti itu. Pada saat sudah masuk hari raya, ya kamu makan. Untuk membedakan bahwasanya hari ini kau sudah tidak lagi berpuasa. Itulah prinsip membedakan yang beda. Dan itu bagian dari ajaran menjelaskan batasan. Dan kedisiplinan semacam inilah yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Baik, sekarang kita lanjutkan. Mandi dan pakai parfum sebelum berangkat Id. Dan ini karena kita mau kumpul. Semua kegiatan di mana kita itu kumpul bareng masyarakat, maka dianjurkan untuk mandi.
ada mandi Jumat, mandi sebelum sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, mandi sebelum berikhram, karena orang ketika ikhram dia kumpul banyak orang nanti pada saat tawaf dan sa'i, maka dianjurkan untuk mandi. Ibnu Umar beliau mandi ketika Idul Fitri, qabla ayyaghdwa, sebelum beliau berangkat sholat. Dan ulama sepakat juga dianjurkan memakai parfum saat berangkat menuju sholat Id. Ibnu Qudamah mengatakan, qala Malikun, kata Imam Malik, sami'tu ahlal ilmi yastahibbuna at-tib wa zina fi kulli idin. Aku mendengar para ulama menganjurkan untuk memakai parfum dan berhias setiap hari raya. Walhamdulillah, kaum muslimin sudah melakukan seperti ini di tempat kita, sehingga mereka mandi ketika hari raya dan mereka juga memakai pakaian yang bagus, ya. Dan ini bagian dari mengagungkan syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian dari bentuk ketakwaan di hati. Wa may yu'azzim sya'airallah. Allah berfirman di surat Al-Hajj, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Ini mohon maaf enggak bisa diklik. Fa innaha min taqwal qulub. Ada di surat Al-Hajj ayat 32. Coba kita menuju surat Al-Hajj ayat 32. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya ini bagian dari ketakwaan hati. Ya. Nah, ini contoh prinsip yang diajarkan dalam syariat kita. Kalau kegiatan itu menuntut kamu untuk bersungguh-sungguh, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Dan bersungguh-sungguh dalam berkegiatan itu bagian dari bentuk mengagungkan syiar agama Allah. Berhari raya itu termasuk syiar agama Allah. Sehingga enggak boleh secara sengaja. Sudahlah, berpakaian yang sederhana saja. Ini waktunya kau pakai pakaian yang terbagus. Ya meskipun bukan berarti glamor ya. Maka lakukan. Sebagai bentuk mengagungkan syiar agama Allah. Selanjutnya, menggunakan pakaian yang bagus saat berangkat. Umar bin Khattab pernah menyampaikan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, inni ra'aitu ataridan yabi'u khullatan min dibaj. Aku melihat utarid menjual satu setel pakaian sutra, dibaj. Dibaj ini salah satu jenis sutra. Falau ishtarataha falabistaha lil wufud walil id walil jum'ah. Bagaimana jika Anda membelinya sehingga nanti bisa Anda pakai ketika menerima tamu, ketika hari raya dan untuk Jumatan. Bajunya bagus. Jadi kejadiannya saat Nabi SAW keluar masjid bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di depan masjid itu ada orang yang sedang jualan baju. Umar nemu baju bagus sekali. Satu setel, atasan sama bawahan. Maka beliau usulkan kepada Nabi SAW, ini kain bagus. Coba Nabi SAW beli, nanti dipakai untuk Jumatan, dipakai untuk hari raya, dipakai untuk menerima tamu. Namun apa kata Nabi SAW? Karena baju ini atau kainnya adalah kain sutra, beliau menolaknya. Tapi beliau tidak menolak bahwa pakaian bagus untuk menyambut tamu, untuk Id dan untuk Jumatan. Apa yang dinyatakan oleh Umar itu tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Baik, cukup jelas insyaAllah. Lalu kita beralih ke takbiran saat Idul Fitri. Ummu Atiyah menceritakan, Kunna nu'maru bil khuruji fil idain wal mukhabba'atu wal bikru. Kami diperintahkan untuk keluar ketika hari raya. Termasuk juga mengajak keluar wanita-wanita gadis pingitan, gadis-gadis yang masih tersimpan. Qalat al-khuyyadu. Demikian pula para wanita yang sedang haid. Yakhrujna. Mereka juga ikut keluar menuju lapangan. Fayakunna khalfan nas. Lalu mereka berjalan di belakang masyarakat. Ya. Kalau Anda di Masjid Nabawi, Anda bisa melihat adanya Masjid Gomama yang berada di pojok selatan barat. Masjid Nabawi itulah kampung asli Madinah di masa Nabi SAW. Yang dulu
masih sangat kecil kampungnya. Masjid Gomamah, Anda harus jalan dari titik garis atau tembok terakhir Masjid Nabawi tadi ke Masjid Gomamah ya kurang lebih 500 meter. Berarti di daerah Masjid Gomamah itu dulunya tanah lapang, seperti padang pasir. Dan di tempat itulah Nabi SAW melakukan sholat Id. Di situ ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar, dan itu sebenarnya adalah titik-titik di mana mereka melaksanakan sholat Id di sebelah barat dari Masjid Nabawi. Tayyib. Nah, ketika melakukan perjalanan menuju ke area itu, kaum muslimin melakukan takbiran. Ibnu Umar juga demikian. Annahu kana yajharu bit takbir yaumal Id idza ghada ilal musalla. Bahwa beliau mengeraskan takbir pada Idul Fitri ketika beliau berangkat menuju tempat sholat, sehingga imam keluar lalu beliau pun ikut memulai sholat. Dan sunnah ini mungkin sudah mulai hilang, sehingga orang ketika berangkat menuju tempat sholat Id diam-diaman, padahal dianjurkan untuk memperbanyak takbiran. Di jalan takbiran, nanti sudah sampai lapangan takbiran, sampai imam keluar mulai sholat baru kemudian takbiran dihentikan. Muncul pertanyaan, kapan mulai takbir Idul Fitri? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum." Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan hari puasa. Maksudnya kerjakanlah puasa selama 1 bulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan kalau puasa kalian sudah selesai, agar kalian bertakbir mengagungkan Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kalian. Baik. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan bahwa takbiran Idul Fitri dimulai dari sejak malam Idul Fitri. An-Nawawi mengatakan, amma awal waktu takbir Idul Fitri, mengenai awal waktu takbir Idul Fitri, fahuwa idza gharabatis syamsu lailatal Id, dimulai ketika matahari terbenam saat Ramadan terakhir, pada malam Id. Hadza madhabuna, inilah pendapat madhab kami, yaitu Syafi'iyah. Wa madhabu Sa'id bin Musayyib, pendapatnya Sa'id bin Musayyib, seorang ulama tabi'in yang bergelar Sayyidut Tabi'in. Pendapatnya Abu Salamah, pendapatnya Urwah Ibnu Zubair, dan pendapatnya Zaid bin Aslam. Deretan para ulama-ulama kibar, dan sebagian di antaranya adalah fuqahaul Madinah seperti Sayyid Ibnu Musayyib dan Urwah Ibnu Zubair. Fuqahaus sab'ah, ahli fikih yang jumlahnya 7 yang ada di zaman tabi'in. Tayyib. Sehingga praktek di masyarakat insya Allah sudah sesuai. Mereka takbiran di malam tanggal 1 Syawal. Walaupun ada juga yang berpendapat bahwa takbiran Idul Fitri itu dimulai sejak pagi, tanggal 1 Syawal. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang tadi kita sampaikan, pendapat pertama, bahwa takbiran dimulai sejak malam Idul Fitri. Dan kenyataan ini yang terjadi di masyarakat, kalau takbiran malam sudah sangat meriah, tapi takbiran pagi yang tadi, ini adalah praktek para sahabat, mungkin tidak sesemeriah ketika malam. Maka kita ajak kepada kaum muslimin, kalau berangkat menuju lapangan atau masjid tempat sholat Id, perbanyak takbiran dengan redaksi takbiran yang Anda hafal. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan walitukabbirullah, dan lakukanlah takbiran, agungkan nama Allah. Sementara riwayat redaksi takbiran dari Nabi SAW, kami belum menjumpai. Adanya adalah redaksi takbiran dari beberapa sahabat. Yang terkenal adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Atau takbiran yang pernah diucapkan oleh Salman Al-Farisi. Allahu akbar kabira. Diulang lagi. Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira. Karena yang penting pokoknya takbiran. Anda cuma membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Silahkan. Maka takbiran mau panjang boleh, mau pendek boleh. Pak, saya mendengar di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram kadang takbirannya ada baca sholawat. Iya. Di bagian akhir wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Mereka bersolawat ketika takbiran saat Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak masalah. Karena takbiran itu redaksinya yang penting ada unsur takbir dan mengagungkan Allah, boleh juga ditambahi sholawat. Selanjutnya, adab berikutnya adalah saling mendoakan. Jubair bin Nufair pernah menceritakan, kana ashabun Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idzal taqau yaumal id yaqulu ba'duhum li ba'din. Para sahabat Rasulullah SAW apabila saling berjumpa pada hari raya, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kebiasaan para sahabat. Kalau ketemu, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Muhammad bin Ziyad menceritakan, ra'aitu Aba Umamah Al-Bahili. Aku melihat sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ketika Id, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya yang lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah dari kami dan dari kalian. Dan ini menunjukkan bagaimana tawaduknya para sahabat. Sehingga mereka itu banyak berdoa kepada Allah selesai melaksanakan puasa. Bukan merasa yakin amalnya diterima, tapi mereka memasang harapan besar agar amalnya diterima. Makanya isinya mereka doa. Semoga Allah menerima amal kita semua. Beda dengan kita ya. Banyak masyarakat kita yang punya keyakinan begitu sudah selesai Idul Fitri atau selesai puasa, maka kita seperti bayi yang dilahirkan dari rahim ibu, bersih dari dosa. Selanjutnya kita minta maaf ke kanan dan ke kiri. Ya. Saya mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Sudah? Akhirnya apa? Mereka punya keyakinan ketika Idul Fitri dosanya hilang semua. Yang jamin itu siapa? Kalau sifatnya doa, silahkan. Semoga di hari raya ini dosa kita diampuni. Tapi kalau memastikan pada hari raya ini kita sudah menjadi manusia suci, makanya kita berada di momentum Idul Fitri. Idul Fitri itu diyakini atau dimaknai dengan kembali suci. Idul Fitri. Idul Fitri kalau Anda artikan kembali suci, ini terjemah yang salah. Karena Al-Fitri di sini bukan suci maknanya. Al-Fitri di sini artinya berbuka. Sehingga yang lebih tepat Idul Fitri artinya adalah kembali tidak puasa. Kembali berbuka. Al-Fitru yauma tuftirun. Maka ada istilah iftar. Hari raya adalah ketika kalian semuanya tidak berpuasa. Iftar artinya memberi orang yang puasa untuk berbuka. Iftarus shaim, memberikan kesempatan berbuka bagi orang yang berpuasa. Jadi bukan kembali suci, tapi kembali tidak berpuasa.
Dan kesalahan menerjemahkan ini cukup fatal, karena banyak orang yang kemudian meyakini pokoknya ketika Idul Fitri orang itu seperti ngeriset sehingga mulai dari nol dosa-dosanya sudah bersih, tidak ada sama sekali. Dan itu keyakinan yang salah. Karena kenyataannya banyak orang yang ketika Idul Fitri tapi dia masih meninggalkan dosa. Nah, selanjutnya bagaimana dengan ucapan selamat hari raya tapi bentuknya bukan doa? Misalnya selamat Idul Fitri 1447 Hijriah, ya, semoga Allah menerima amal kita. Atau selamat Idul Fitri tahun sekian dari si A dan keluarga. Nah, bagaimana hukum ucapan seperti ini? Di sini ada keterangan yang kami kutipkan dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ammat tahni'atu yaumal id, memberikan ucapan selamat ketika hari raya. Sebagian menyampaikan ucapan kepada sebagian yang lain ketika ketemu setelah sholat id, taqabbalallahu minna wa minkum. Atau kalimat ahalallahu alaika. Ahalallahu alaika artinya semoga Allah mengembalikanmu dengan kebaikan. Atau kalimat yang semisal, fahadha qad ruwiya an ta'ifatin minas sahabah. Semacam ini telah diriwayatkan dari beberapa sahabat. Dan tadi sudah kita baca, seperti Abu Umamah Al-Bahili, kemudian keterangan dari Jubair bin Nufair tentang kebiasaan para sahabat. Annahum kanu yaf'aluna, bahwa para sahabat melakukan praktek seperti ini. Saat saling ketemu, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, selanjutnya, wa rakhasa fihi al-a'immatu ka Ahmad wa ghairihi. Para imam, para ulama seperti Imam Ahmad dan yang lainnya memberikan keringanan akan hal ini. Hanya saja Imam Ahmad pernah mengatakan, ana la abtadi'u ahada. Aku tidak memulai mengucapkannya kepada siapapun. Fa in ibtada'ani ahadun ajabtuhu. Tapi kalau ada seseorang yang memulai mengucapkan itu kepadaku, maka aku akan menjawabnya. Nah, dijelaskan oleh Syekhul Islam. Li'anna jawabat tahiyyah wajibun. Karena menjawab ucapan selamat itu hukumnya wajib. Ijabatut tahiyyah wajibun. Menjawab ucapan selamat hukumnya wajib. Wa ammal ibtida'u bitahni'ah. Adapun memulai mengucapkan selamat, falaisa sunnatan ma'muran biha. Bukan sesuatu yang diperintahkan. Sehingga beliau tegaskan tidak dijumpai riwayat dari Nabi SAW yang memerintahkannya. Itu hanya praktek yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Wala huwa aidan mimma nuhiya anhu, dan juga tidak dilarang. Faman fa'alahu falahu qudwah, yang melakukannya dia bisa tiru, dia punya orang yang bisa dicontoh. Wa man tarakahu falahu qudwah, yang tidak melakukannya dia juga punya orang yang bisa dicontoh. Nah, jadi begini. Tentang greeting dalam Islam. Jika bentuknya adalah kalimat salam, Assalamualaikum. Kalau bentuknya kalimat salam seperti ini, Assalamualaikum, maka memulai dianjurkan. Dan ini lebih afdol. Lebih afdol daripada menjawab salam. Yang kedua, untuk kalimat greeting yang lain selain salam. Misalnya, selamat berpuasa, selamat Idul Fitri, selamat ini. Ya. Misalnya, selamat Idul Fitri. Atau orang mengucapkan kalimat Id Mubarak, Idun Mubarakun.
Nah, untuk kalimat seperti ini, memulai tidak ada anjuran, menjawab hukumnya wajib. Memulai tidak ada anjuran, tapi menjawab hukumnya wajib. Maka karena latar belakang inilah Imam Ahmad mengatakan, aku tidak memulai. Tapi kalau ada yang memulai kepadaku, aku akan menjawabnya. Sehingga yang ini yang berpahala. Kalau tidak ada anjuran berarti kan tidak ada nilai pahalanya. Maka Imam Ahmad melakukan yang kedua ini agar ada nilai pahalanya. Masya Allah. Seperti ini contoh orang yang demikian perhitungan berkaitan dengan masalah pahala. Baik. Sehingga beliau sampaikan di sini, ana la abtadi, aku tidak memulai. Ana la abtadi'u ahadan, aku tidak memulai. Fa in ibtada'ani ahadun, tapi kalau ada orang yang memulai, ajabtuhu, akan aku jawab. Selanjutnya tentang saling berkunjung. Apakah ada anjuran untuk saling berkunjung? Dalam ensiklopedia fikih disebutkan, at-tazawur masyru'un fil Islam. Saling berkunjung itu disyariatkan dalam Islam. Dan terdapat dalil yang menunjukkan disyariatkan untuk saling berkunjung ketika hari raya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemuiku. Wa indi jariyatan, dan di dekatku ada dua gadis. Tughanniyani bi ghina'i Bu'ats, yang mereka sedang menyenandungkan lagu Bu'ats, mengenang peristiwa perang Bu'ats di masa silam. Fattaja'a 'alal firash, kemudian Nabi SAW berbaring di ranjang. Wa hawwala wajhahu, dan beliau membalikkan wajahnya. Jadi Nabi SAW datang dari luar, mungkin beliau mengunjungi ke istri-istri yang lain. Tiba-tiba beliau masuk ke rumah Aisyah, dan di dalam rumah itu ada dua gadis, dua anak kecil. Gadis kecil yang sedang menyenandungkan lagu Bu'ats. Kemudian Nabi SAW berbaring, lalu beliau hawwala wajhahu, menghadapkan wajahnya ke arah tembok, sehingga tidak melihat kegiatan yang dilakukan oleh dua gadis kecil tadi. Wa dakhala Abu Bakar, kemudian tiba-tiba masuk Abu Bakar. Nah, di saat itulah Abu Bakar memarahi dua anak tadi yang sedang bernyanyi, tapi kemudian ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah hari raya, sehingga seharusnya ditoleransi. Ya. Nah, di sini dalam ensiklopedia fikih dinyatakan wa maudhi'us syahid fihi, sisi pendalilan dari hadis ini adalah wa zada fi riwayati Hisham, ada tambahan dalam riwayat Hisham. Nabi SAW mengatakan, ya Abu Bakrin, wa ya Abu Bakar, inna likulli qaumin idan, setiap masyarakat itu punya hari raya. Wa hadza iduna, dan ini adalah hari raya kita. Qala fil Fathi, dalam Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, wa jaa Abu Bakar, wa fi riwayati Hisham bin Urwah, dakhala alayya Abu Bakar, datang Abu Bakar menemui Aisyah, ka'annahu jaa zairan laha, ba'da an dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baitahu. Seolah-olah Abu Bakar datang untuk berkunjung kepada Aisyah, yang merupakan anaknya, beberapa saat setelah Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah. Nah, artinya dalam hari raya, Muslim boleh saja dia berkunjung ke rumah Muslim yang lain, berziarah, dan bahkan hadis ini jadi dalil untuk anjuran seperti itu. Lalu dalam fatwa Syabakah Islamiyah dinyatakan, wala syakka anna at-tazawura fil 'id mimma yuqawwis silah. Tidak diragukan bahwasanya saling berkunjung ketika hari raya termasuk hal yang bisa mempererat hubungan, silaturahmi.
Wa yuzilu syahna wa yaqta'ut tadabur, menghilangkan permusuhan. Karena itu ini adalah amal yang dianjurkan, yang dilakukan oleh para ulama salaf di kalangan para sahabat dan generasi setelah mereka. Dan ini praktek yang dilakukan oleh kaum muslimin sampai hari kita saat ini. Wala na'lamu anna ahadan minal ulama, dan kami tidak mengetahui adanya seorang pun ulama syabbaha ziyaratal ahya bi ziyaratil amwat, yang menyamakan berkunjung ke orang hidup sama sebagaimana ziarah ke orang mati. Kami tidak mengetahui adanya ulama yang menyamakan itu. Maksudnya gini, kalau menjadikan waktu hari raya secara khusus untuk ziarah kubur, dianjurkan ziarah kubur saat lebaran. Nah itu nggak ada dalil. Ziarah kubur itu bebas waktu. Tidak ada anjuran di waktu tertentu. Baik. Nah bagaimana dengan ziarah ke atau berkunjung ke tetangga, kerabat, orang-orang yang masih hidup? Ya itu dianjurkan untuk mempererat persaudaraan. Nah kasihan orang yang mati, dia nggak dikunjungi. Doakan orang yang mati. Orang yang mati tidak butuh kunjungan orang hidup. Orang mati lebih butuh doanya orang hidup. Sehingga bisa didoakan ketika Ramadan, bisa didoakan ketika malam Id atau di waktu-waktu yang lain. Kemudian bagian akhir dari pembahasan kita adalah tentang salaman lawan jenis. Ini hal yang perlu diwaspadai ya. Ma'qil bin Yasar mengatakan, li ayyut ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin. Sungguh, jika kepala seseorang ditusuk dengan besi, ditusuk dengan jarum dari besi, ditusuk dengan jarum dari besi, paku, bukan jarum dari kayu. Mungkin dulu ada jarum dari kayu. Sungguh ketika kepala seseorang ditusuk jarum dari besi, khairun min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu, itu lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Jadi kira-kira ancamannya apa sih kalau orang itu bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram? Sahabat menjelaskan seperti ini. Kalau kamu ditusuk paku di kepalamu, kira-kira menurut kamu gimana? Ya kita ketakutan, gak mau. Baik, menyentuh tangan wanita yang bukan mahram lebih buruk daripada itu. Maka kita sampaikan kepada kaum muslimin, jangan menggampangkan bersentuhan dengan lawan jenis ketika hari raya. Bisa jadi dia berjuang selama Ramadan, berpuasa dan ibadah menghapus dosa. Begitu Idul Fitri, dia koleksi dosa. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam. Demikian. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, syukran Ustaz atas materinya. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Alhamdulillah. Baik. Sekiranya tidak ada yang ingin disampaikan. Mungkin ada satu Ustaz, saya coba titipan aja. Kalau di Indonesia ini karena kebetulan ada Lebaran, kadang-kadang suka ada beda-beda harinya. Ini masalah yang ditanyakan terkait masalah sholat idnya terkadang harusnya dia lebarannya besok, tapi dia sholat id ikut yang sesudahnya lagi. Itu bagaimana Ustaz?
Lebarannya harusnya besok, sholat Kalau idnya kalau kalau tertunda. kalau kalau dia mungkin katakanlah ikut ke satu mazhab yang lebarannya Lebih awal. besok besok di awal, tapi karena mungkin tidak ada sholat id yang kebetulan bersamaan dengan jadwal lebarannya dia, dia ikut yang besoknya yang kebetulan ikut katakanlah ikut jadwal yang beda gitu. Baik. Bagi muslim yang tidak memungkinkan melaksanakan sholat id di hari raya yang dia yakini, maka dia boleh menunda keesokan harinya. Dan peristiwa ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW atau pernah terjadi di zaman sahabatnya. Jadi informasi tentang terbitnya hilal itu telat. Akhirnya sudah masuk waktu duhur, dan sholat id itu kan dilakukan di waktu duha. Maka sholat idnya ditunda besok. Tapi di hari itu sudah makan, sehingga pelaksanaan sholat idnya bisa ditunda. Oleh karena itu kalau misalnya saya meyakini besok adalah hari raya saya, nah ternyata satu kampung nggak ada yang berhari raya, semuanya puasa. Saya cari di kelurahan sebelah juga semuanya lagi puasa, kelurahan sebelah puasa semua Pak di sini Pak. Nggak ada yang berhari raya. Terus gimana? Ya Anda tidak memungkinkan untuk sholat id karena nggak ada jamaah, maka bisa Anda tunda besok. Kalau besok serentak di sini semuanya berhari raya, maka Anda sholat idnya besok. Yang saya alami malah berlaku sebaliknya. Jadi di kampung kami mayoritas seperti yang kita tahu ya, dua ormas besar ini kan paling menentukan berkaitan dengan kapan hari raya dan kapan berpuasa di negara kita. Ternyata saya dari Jawa Timur ya. Pertama untuk ormas A, hari rayanya ditetapkan di hari, anggaplah hari Senin waktu itu, hari Senin. Nah, malam Senin itu ormas B untuk pimpinan wilayah Jawa Timur menetapkan Senin hari raya. Sehingga mereka selesai tarawih takbiran. Itu di kampung kami ya. Jadi dua ormas di kampung kami itu dua-duanya hari raya. Nah, sementara pemerintah menetapkan Selasa. Saya tetap berkomitmen gimana caranya ngikuti pemerintah. Gak dapat teman. Semuanya berhari raya hari Senin itu. Akhirnya hari Senin saya berpuasa, tapi orang tua saya minta kamu tetap harus keliling ke tetangga. Akhirnya saya tetap keliling ke tetangga dalam kondisi puasa. Wah, menyembunyikan puasa ketika itu ya harus hati-hati benar. Sehingga disuguhin kok Ami nggak ngambil, nggak makan ini, mas. Alasannya pokoknya gimana caranya biar mereka nggak tahu kalau saya puasa. Karena kalau ketahuan puasa ya cukup beresiko. Namun saya punya masalah yang kedua, nggak ada orang sholat id di hari Selasa. Sampai kita cari itu keluar kampung jauh, nggak ada yang sholat id. Ya akhirnya terpaksa kita sholat 2 rakaat. Saya sama paman waktu itu yang hari raya sama pemerintah. Kami berdua sholat 2 rakaat sebagai pengganti karena tidak kita jumpai rombongan jamaah sholat id ketika itu. Kalau besoknya lagi sudah nggak ada, sehingga itu tinggal hari terakhir untuk yang resmi yang ada di masyarakat kita. Nah, kalau sekiranya besoknya masih ada hari raya, Anda di hari ini ternyata nggak nemu, misalnya semuanya masyarakatnya besok, maka Anda hari rayanya bisa ikut besok. Wallahu alam. Baik Ustaz, makasih banyak Mas jawabannya. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya Ustaz, mungkin bisa diakhiri Ustaz. Baik, karena mungkin tidak ada yang perlu kita diskusikan di kesempatan ini, dan ini kajian siang-siang lagi puasa ya. Barangkali teman-teman mendengarkan lewat Zoom sambil persiapan istirahat, atau bahkan sudah ada yang ketiduran. Sudah ada yang kerja Ustaz, kebetulan di ada yang kerja. Beda waktu Indonesia bagian tengah. Oh, beda waktu. Baik. Ustaz, ada yang bertanya boleh di chat. apa boleh? Masih boleh di sebentar. Sebentar. Oh, nggak ada deh, nggak jadi dihapus lagi.
Ada sebentar. Assalamualaikum, izin tanya, saya pernah dengar kalau sholat harus keluar dan pulang lewat jalur yang beda. Terus kalau hanya satu jalur bagaimana, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang dianjurkan berangkat dan pulang dari jalur yang berbeda. Kalau cuma satu jalur, ya adanya itu ya itu aja yang dipakai. Kecuali kalau Anda mau muter agak jauh, apalagi pakai kendaraan, sehingga Anda bisa cari jalur yang agak jauh. Tapi kalau Anda jalur dekatnya hanya satu, jalannya cuma ini saja, di jalan raya ini sampai ujung sana. Kalau muter nanti tidak tahu tembus atau tidak. Ya mau tidak mau hanya bisa di satu jalur itu saja. Dan ulama beda pendapat mengenai latar belakang kenapa Nabi SAW ketika berangkat dan pulang sholat Id menggunakan jalur yang berbeda. Ada yang mengatakan tujuannya biar lebih banyak ketemu orang. Sehingga kalau melihat hikmah ini, maka jika cuma satu jalur, Anda hanya akan ketemu orang di satu jalur itu. Cari jalur yang lain mungkin akan sepi. Sana itu sawah-sawah semua, Pak, tidak ada orang. Adanya cuma satu jalur ini yang bukan sawah, ini yang rumah penduduk. Berarti Anda ikuti jalur itu untuk bisa lebih banyak ketemu orang. Dan ada yang mengatakan itu sebagai saksi, bahwasanya kita pernah berjalan baik berangkat maupun pulang untuk melaksanakan sholat Id di jalan yang berbeda. Maka jalan itu akan jadi saksi. Tapi pendapat ini lemah. Karena kalau ini tujuannya untuk jadi saksi, tentu akan dilakukan oleh Nabi SAW dalam setiap kegiatan berjalan beliau ketika menuju ibadah. Baik sholat berjamaah, Jumatan, maupun yang lainnya. Dan kenyataannya beliau tidak melakukan itu kecuali ketika sholat Id. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya lebih tepat hikmahnya adalah seperti yang pertama. Wallahu a'lam. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita kaji di kesempatan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Di era digital banyak tradisi fisik mulai bergeser ke ranah virtual. Sejauh mana esensi silaturahmi dianggap sah secara syariat hingga hanya dilakukan melalui media sosial, dan bagaimana menjaga kekhusyuan dari raya di tengah distraksi teknologi. Baik. Teknologi tidak mengubah aturan. Hukum tetap berlaku dari mulai sejak turun sampai sekarang. Walaupun ada banyak perubahan dan distraksi teknologi di masyarakat. Namun, sebagaimana kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, Al-Qadhi Iyad menyebutkan bahwa silaturahmi itu bertingkat. Ada silaturahmi tingkatannya paling minimalis. Di masa silam itu yang dijelaskan oleh beliau adalah sebatas menyapa. Ada yang lebih atas lagi, memberi salam tapi nggak ngobrol sama sekali. Ada yang memberi salam kemudian dia ngobrol. Ada yang mengirim surat. Sehingga orang menjalin hubungan dengan orang lain itu bertingkat. Maka demikian pula di zaman sekarang. Silaturahmi seseorang di zaman teknologi bertingkat. Ada yang cuma ngasih WA Assalamualaikum. Atau cuma ngasih emoticon apa. Terus ngajak orang untuk salaman jarak jauh misalnya. Sebagaimana pula ada silaturahmi yang lebih bagus ketika dia datang, bertemu yang bersangkutan, kemudian ngobrol dalam waktu yang lama, bahkan kadang sampai makan-makan. Intinya nilai dari tingkatan silaturahmi itu berbeda sesuai dengan tingkatan kedekatan ketika seseorang melakukan silaturahmi. Maka kalau Anda bisa silaturahmi ke orang tua dengan cara datang langsung menghadap, salaman, sentuhan fisik, rangkulan, makan bareng, tentu akan lebih gede pahalanya dibandingkan hanya sebatas ngirim WA atau telepon. Ngirim WA dengan telepon aja berbeda. Telepon audio dengan telepon video, nilai silaturahminya berbeda. Dan demikian seterusnya.
Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada